Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan jurnal yang kita pilih, yaitu mengenai studi eksperimental pengujian pemadatan tanah di Gunung Kidul dengan metode standar Proctor, yang ditulis oleh Vivin Susiolawati, Zainul Faizan Naza, dan Dewi Sulistroyini. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ewaldo Ngaraputra, NPM 05. Saya Lucky Setiawan, NPM 07. Saya Maharani Putri Dewanti, NPM 09. Saya Safira Maria Putri, NPM 17. Saya Muhammad Nasrullah, NPM 39. Saya Talita Nursyifa Octavia, NPM 40. Saya Bintang Aprianino Agung Saksono, NPM 63. Saya Andriansyah Setiawan, NPM 65. Saya Farid Ago Purnomo, NPM 78. Saya Farida Diki Prasetyo, NPM 101. Latar belakang tanah di Gunung Kidul memiliki dua jenis tanah yang menyebar di seluruh Kecamatan Patuk, yaitu tanah tipe 1 dan tanah tipe 2. Kedua tanah itulah yang biasa digunakan untuk tanah timbunan sebelum dilaksanakannya suatu konstruksi jalan yang baru di daerah Patuk dan sekitarnya, agar mendapatkan ketinggian tanah yang diinginkan. Karena penyebaran kedua tanah tersebut sangat luas, maka pengambilan tanah sebagai bahan timbunan konstruksi pun tidak dapat dihindari, sehingga banyak konstruksi jalan pendesaan yang menggunakan tanah tersebut sebagai tanah timbunan untuk jalan. Tanah yang sering digunakan untuk bidang konstruksi tersebut memiliki kelemahan, antara lain: yang pertama, perkerasan tidak berumur panjang; kedua, terjadi keretakan; dan ketiga, terjadi kerusakan lainnya seperti perkerasan berlubang. Kerusakan seperti di atas sering terjadi pada jalan di daerah Karang, Terbah, Patuk, Gunung Kidul, yang mengakibatkan warga setempat harus memperbaiki jalan agar sarana transportasi tetap berjalan dengan lancar. Kerusakan di atas dapat terjadi karena pembangunan transportasi di daerah Gunung Kidul tidak mempunyai informasi yang mendalam mengenai keadaan-keadaan tanah yang akan digunakan sebagai bahan timbunan, sehingga akan diteliti untuk mengetahui jenis tanah. Selanjutnya diperlukan alternatif penanganan yang tersedia dengan menggunakan teknologi pemadatan tanah dari Reska dan kawan-kawan pada tahun 2018. Dan kemudian tujuan penelitian ini, yang pertama ada untuk mengetahui jenis tanah berdasarkan USCS dan ASTO. Yang kedua, untuk mengetahui sifat-sifat fisik tanah tipe 1 dan tanah tipe 2 yang berasal dari Karang, Terbah, Patuk, Gunung Kidul. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kepadatan maksimum tanah tipe 1 dan tanah tipe 2 Gunung Kidul guna sebagai tanah timbunan. Tinjauan pustaka. 1. Definisi tanah. Tanah adalah bahan batuan yang sudah dirombak menjadi partikel-partikel kecil yang telah berubah secara kimiawi bersama-sama dengan sisa tumbuhan dan hewan yang hidup di dalam dan di atasnya. Halaman 1917. Klasifikasi tanah. Sistem Univet. Yang pertama, tanah berbutir kasar adalah yang mempunyai persentase lolos saringan nomor 200 kurang dari 50%. Tanah butir kasar terbagi atas kerikil dengan simbol G atau gravel dan pasir dengan simbol S atau sand. 2. Tanah berbutir halus adalah yang mempunyai persentase lolos saringan nomor 200 lebih dari 50%. Tanah ini terbagi atas lanau dengan simbol M atau mound, lempung dengan simbol C atau clay, serta lanau dan lempung organik dengan simbol O atau organik, tanda L atau low untuk tanah plastisitas rendah, dan H untuk high untuk tanah plastisitas tinggi. Tabel 1, simbol pada klasifikasi tanah Univet.
jenis tanah, ada kerikil pasir dengan simbol G dan S, subkelompok dengan gradasi baik, gradasi buruk, berlanau, dan berlempung dengan masing-masing simbol W, P, M, dan C. Yang kedua yaitu lanau dengan simbol M, lempung dengan simbol C, organik dengan simbol O, gambut dengan simbol PT, yang memiliki subkelompok LL kurang dari 50% dan LL lebih dari 50% dengan simbol L dan H. Sistem klasifikasi ASTO. Sistem klasifikasi ASTO atau American Association of State Highway and Transportation Officials ini dikembangkan pada tahun 1929 oleh Public Road Administration Classification System. Klasifikasi ini untuk menilai kualitas tanah, subgrade, dan subbase jalan raya. Ada pada tabel 2. Yang ketiga yaitu tanah timbunan. Terdapat dua jenis tanah timbunan, yaitu timbunan biasa dan timbunan pilihan. Nah, yang pertama ada timbunan biasa. Timbunan atau urugan yang digunakan untuk pencapaian elevasi akhir subgrade yang disyaratkan dalam gambar suatu perencanaan tanpa maksud khusus lainnya. Timbunan biasa ini juga digunakan untuk pengganti material existing subgrade yang tidak memenuhi syarat. Bahan timbunan biasa harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, timbunan yang klasifikasinya sebagai timbunan biasa harus terdiri dari tanah yang disetujui oleh pengawas yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan permanen. Yang kedua, timbunan biasa ini harus terdiri dari bahan galian atau bahan galian batuan. Bahan yang dipilih sebaiknya tidak termasuk tanah yang berplastis tinggi. Yang kedua ada timbunan pilihan. Timbunan atau urugan yang digunakan untuk pencapaian elevasi akhir subgrade yang disyaratkan dalam gambar perencanaan dengan maksud khusus lainnya. Misalnya untuk mengurangi tebal lapisan pondasi bawah, untuk memperkecil gaya lateral tekanan tanah di belakang dinding penahan tanah talut jalan. Timbunan hanya boleh diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan bila digunakan pada lokasi atau untuk maksud yang telah ditentukan atau disetujui secara tertulis oleh pengawas. Yang keempat ada kepadatan tanah. Kepadatan tanah merupakan sebuah proses naiknya kerapatan tanah dengan memperkecil jarak antar partikel sehingga terjadi reduksi volume udara. Dan yang kelima ada pengujian Proctor. Pemadatan tanah dapat diukur dari tingkat pemadatan yang berhubungan dengan berat volume kering yang dipadatkan. Penambahan air yang dilakukan pada percobaan pemadatan ini bertujuan untuk unsur pembasah atau sebagai pelumas pada partikel-partikel yang ada di tanah. Yang keenam, daya dukung tanah berdasarkan nilai NSPT. Daya dukung berdasarkan nilai NSPT adalah suatu pembandingan hubungan antara nilai NSPT dengan sifat fisik dan mekanika tanah. Penelitian yang dilakukan Ricky Uning dan kawan-kawan pada tahun 2018, pengaruh nilai pemadatan tanah lempung ekspansif dari daerah gerobongan dengan variasi abu sekam padi yang dicampurkan mempunyai persentase 10%, 12%, 15%, dan 18% dari berat tanah dan kapur padam yang dicampurkan yaitu 5%, 8%, 10%, dan 15% dari berat tanah yang akan diujikan dan dipadatkan dengan pemadatan standar atau standar Proctor test. Berdasarkan penelitian tersebut, dihasilkan persentase pencampuran kapur padam dan abu sekam padi yang optimal untuk stabilisasi tanah ekspansif adalah 5% kapur dan 10% abu sekam padi dengan perolehan nilai berat volume kering maksimum sebesar 1,292 gram per cm kubik dan kadar air optimum sebesar 28,079%. Landasan teori yang pertama, prinsip pemadatan tanah. Pada proses pemadatan tanah, jika berat volume tanah kering bertambah, maka akan bertambah kadar air. Pada saat kadar air memiliki nilai omega sama dengan 0, berarti volume tanah kering sama dengan berat volume tanah basah. Ketika kadar air ditambah terus secara bertahap pada usaha pemadatan tanah yang sama, maka berat dari jumlah bahan padat dan tanah persatuan volume juga meningkat secara bertahap pula.
Setelah mencapai kadar air tertentu, W sama dengan W2, adanya penambahan kadar air justru cenderung menurunkan berat volume kering dari tanah. Hal ini disebabkan karena air tersebut kemudian menempati ruang-ruang pori dalam tanah yang sebetulnya dapat ditempati oleh partikel-partikel padat pada tanah. Pengujian pemadatan standar. Peralatan yang digunakan berupa cetakan diameter 101,60 mm mempunyai kapasitas 943 cm3, kurang lebih 8 cm3, dengan diameter dalam 101,60 mm, kurang lebih 0,41 mm, dan tinggi 116,43 mm, dan kurang lebih 0,13 mm. Dan cetakan diameter 152,40 mm mempunyai kapasitas 2124, kurang lebih 21 cm3, dengan diameter dalam 152,40 mm, kurang lebih 0,66 mm, dan tinggi 116,43 mm, kurang lebih 0,13 mm. 3. Perhitungan kepadatan tanah atau uji proktor. Untuk memenuhi persyaratan pemadatan, maka umumnya dilakukan percobaan pengujian pemadatan. Untuk setiap percobaan, berat volume tanah basah atau gamma B dari tanah yang dipadatkan tersebut dapat dihitung, yaitu gamma B sama dengan W per V, di mana W berat tanah yang dipadatkan dalam cetakan dan V adalah volume cetakan. Pada setiap percobaan, besar kadar air atau W dapat ditentukan. Selanjutnya dapat dihitung nilai kepadatan kering gamma D sebagai berikut. Gamma D sama dengan gamma D per 1 plus W plus omega. Empat, pengaruh usaha pemadatan. Energi yang dibutuhkan untuk pemadatan pada pemadatan standar atau Hardy-Atmo pada tahun 2002 dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan NB dikali NI dikali W per V, di mana E sama dengan energi kapasitas, satuannya Fit LB per Fit kubik, NB sama dengan jumlah pukulan per lapisan, NI sama dengan jumlah lapisan, W sama dengan berat pukulan atau dalam satuan kilogram, A sama dengan tinggi jatuh pukulan, satuannya cm, dan V sama dengan volume tabung, satuannya cm. Yang kelima, perhitungan daya dukung tanah berdasarkan NSPT. Nilai daya dukung tanah berdasarkan dengan NSPT yang dikorelasikan dengan sifat fisik dan mekanis tanah mempunyai persamaan sebagai berikut. CC sama dengan 0,02 IP ditambah 0,014. CC adalah compression index, ialah angka yang menentukan kemampuan tanah untuk mengalami pemampatan. IP adalah indeks plastisitas dengan satuan persen. Metode penelitian. Yang pertama, bahan penelitian. Bahan penelitian yang digunakan yaitu sampel tanah yang berasal dari karang, terbah, patuk, Gunung Kidul, karena di daerah tersebut memiliki jenis tanah yang sangat luas dan yang sering digunakan untuk konstruksi jalan. Metode pengambilan sampel. Distrup sampel diambil menggunakan cangkul, kemudian dimasukkan ke dalam karung digunakan untuk pengujian analisis saringan. Atterberg limit standar Proctor. Undisturbed sampel diambil menggunakan tabung digunakan untuk pengujian kadar air, berat volume, dan berat jenis. Tiga, pelaksanaan pengujian. Pengujian yang dilakukan meliputi 1. Pengujian kadar air, yang kedua pengujian berat jenis, 3. Pengujian batas Atterberg, 4. Pengujian analisis saringan, dan yang kelima uji Proctor. Berikut hasil penelitian hasil uji fisik. Pengujian sifat fisik ini dilakukan di Laboratorium Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Didapatkan hasil sebagai berikut.
Yang nomor pertama, pengujian kadar air dengan hasil uji yaitu 23,913 dalam satuan persen. Yang kedua, pengujian berat jenis dengan hasil uji 1,976 tanpa satuan. Dan yang ketiga, pengujian batas cair dengan hasil uji 75,357 dalam satuan persen. Dan yang keempat, pengujian batas plastis dengan hasil uji 43,474 dalam satuan persen. Dan yang kelima, pengujian analisis saringan dengan hasil uji 55,650 dalam satuan persen. Data di atas merupakan hasil analisis fisik untuk sampel tanah tipe 1 yang berasal dari daerah Karang, Terbah, Patuk, Gunung Kidul. Sedangkan untuk hasil data tanah tipe 2 mempunyai hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama, pengujian kadar air dengan hasil uji 30,967 dalam satuan persen. Yang kedua, pengujian berat jenis dengan hasil uji 1,712 tanpa satuan. Ketiga, pengujian batas cair dengan hasil uji 98,739 dalam satuan persen. Yang keempat, pengujian batas plastis dengan hasil uji 41,656 dalam satuan persen. Dan yang kelima, pengujian analisis saringan dengan hasil uji 54,737 dalam satuan persen. Berikutnya adalah hasil uji pemadatan tanah standar. Hasil uji ini dinyatakan pada grafik seperti pada gambar. Untuk menentukan kadar air optimum dapat dilihat pada grafik dengan titik tertinggi. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kadar air optimum jenis tanah tipe 1 terletak pada kadar air sebesar 30,43% dengan berat volume kering sebesar 1,38 gram per cm kubik. Untuk grafik kedua, dapat dilihat bahwa kadar air optimum tanah tipe 2 terletak pada 32,93% kadar air dengan berat volume kering 1,31 gram per cm kubik. Berikutnya ada klasifikasi tanah. Yang pertama, berdasarkan USCS. Klasifikasi tanah berdasarkan USCS, lolos saringan 200 memiliki persentase lebih dari 50%. Maka, dikategorikan tanah berbutir halus dan termasuk ke dalam kelompok OH, yaitu tanah lempung organik dengan plastisitas tinggi. Yang kedua, yaitu berdasarkan ASTO. Klasifikasi tanah berdasarkan ASTO, kedua tanah tersebut termasuk tanah A75 yang berarti bahwa tanah tipe 1 dan tanah tipe 2 termasuk tipe material clay soils. Klasifikasi tanah timbunan. Dua jenis tanah di atas menurut SNI 036797/2002 memiliki jenis yang sama, yaitu memiliki jenis tanah lempung. Maka diklasifikasikan tanah ini, dua jenis tanah di atas boleh menjadi tanah timbunan biasa dengan persyaratan. Yang pertama, tanah tersebut hanya digunakan untuk bagian dasar dari timbunan atau pada penimbunan kembali yang tidak memerlukan daya dukung atau kuat geser yang tinggi. Yang kedua, tanah berplastis tinggi ini tidak boleh digunakan pada 30 cm lapisan langsung di bawah bagian dasar perkerasan atau tanah dasar bahu jalan. Perkiraan daya dukung tanah berdasarkan NSPT. Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa tanah tipe 2 memiliki nilai IP di atas 17, yang berarti bahwa tanah tipe 1 mempunyai sifat yang berplastisitas tinggi dan mempunyai nilai CC yang meningkat mengakibatkan nilai SPT menurun. Berdasarkan dari penelitian di atas menunjukkan bahwa kedua tanah tersebut memiliki indeks plastisitas yang tinggi, yang berarti bahwa nilai CC pun meningkat, dan jika CC meningkat maka nilai SPT-nya menurun. Jadi kesimpulannya, kedua tanah di atas tidak baik untuk tanah timbunan dan mengakibatkan perkerasan menjadi rusak. Dari
Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, menurut USJS, tanah tipe 1 dan tanah tipe 2 mempunyai jenis tanah OH, yaitu tanah lempung organik dengan plastisitas tinggi, lempung, gembuk. Sedangkan menurut ASTO, tanah tipe 1 dan tanah tipe 2 memiliki kode tanah A75, yang berarti bahwa tanah mempunyai tipe material clay soils atau tanah liat. Yang kedua, untuk tanah tipe 1 memiliki hasil kadar air sebesar 23,913%, berat jenis sebesar 1,976 dan batas cair sebesar 75,357%, batas plastis sebesar 43,474%, dan analisis saringan sebesar 55,650%. Sedangkan untuk tanah tipe 2 mempunyai hasil kadar air sebesar 30,967%, berat jenis sebesar 1,712, batas cair sebesar 98,739%, batas plastis sebesar 41,656%, dan analisis saringan sebesar 54,737%. Yang terakhir, kadar air optimum untuk tanah jenis 1 terletak pada 30,43% dengan berat volume kering sebesar 1,38 gram per cm kubik. Sedangkan untuk tanah tipe 2, kadar optimum terletak pada 32,93% dengan berat volume sebesar 1,31 gram per cm kubik. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu yang pertama, agar ada pengujian tanah selanjutnya yang membandingkan antara beberapa jenis tanah yang ada di suatu daerah agar dapat membedakan atau memperoleh data tanah tersebut guna untuk bidang konstruksi. Yang kedua, untuk pembuatan konstruksi yang berhubungan dengan kuat dukung atau kuat geser, jangan menggunakan tanah seperti yang diutarakan di atas, karena tanah di atas tidak aman digunakan. Berikut ini daftar pustaka yang ada di jurnal. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.